Pemirsa, sidang voting pengambilan suara oleh kreditur menyingkapi tawaran perdamaian dari debitur digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan untuk informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Pradev Kumar dan juru kamera Ari Ridwan. Halo Pradev. Ya, Pradev, apa hasil sidang voting hari ini? Dan saat ini pun masih dengan pemanggilan satu persatu dari kreditur yang independen dan juga dari yang diwakilkan oleh kuasa hukum dari kreditur tersebut. Untuk hasilnya sampai saat ini belum ada karena masih berlangsung untuk pemanggilan satu persatu karena memang prosesnya cukup lama. Jadi setiap para kreditur yang independen maju satu persatu untuk mengisi atau langsung melakukan voting secara langsung, Irsal. Ya, kemudian ketika hari ini disepakati hasil voting begitu, apa kemudian langkah selanjutnya yang digelar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait kasus gagal bayar dari Koperasi Simpan Pinjam KSP Indosuria, Pradev? Hasil yang sudah mendapatkan dari keseluruhan jumlah nasabah atau korban dari gagal bayar Indosuria, KSP Indosuria sudah terkumpul, maka nanti hakim langsung memutuskan dari keseluruhan voting akan dihitung suaranya, apakah hasil setuju atau tidak setuju, maka hakim akan memutuskan hal tersebut valid atau tidaknya dengan voting yang dilakukan pada hari ini, Irsal. Baik, Pradev, menurut informasi yang kami terima bahwa tidak seluruhnya kreditur yang hadir diperbolehkan masuk, hanya ada beberapa. Apa yang menyebabkan seluruh kreditur tidak diperbolehkan masuk, padahal hari ini agenda sidang adalah voting yang dilakukan oleh kreditur, Pradev? Memang tadi sejak tadi pagi pihak dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun membatasi untuk 20-20 untuk kreditur dari Mandiri dan juga 20 kuasa hukum yang mewakili dari beberapa nasabah atau korban dari gagal bayar dari KSP Indosuria. Jadi memang antrian yang cukup lumayan panjang di belakang atau di depan pintu dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah para nasabah yang melalui jalur independen atau jalur mandiri. Baik. Jadi nanti keseluruhannya akan masuk apabila dipanggil namanya. Baik. Pradev, kita ketahui bahwa ada beberapa kali sidang pengajuan proposal perdamaian begitu. Apakah hari ini dengan agenda voting dari kreditur masih ada saja kreditur baik yang diwakili oleh kuasa hukum maupun kreditur yang mewakili dirinya sendiri yang tadi Anda sebutkan independen masih menolak proposal perdamaian yang diajukan pada sidang beberapa waktu lalu, Pradev? Ya memang tadi dari hasil yang saya wawancari dari para kreditur atau para nasabah yang ada di PN Jakarta Pusat, ada beberapa kreditur memang yang memilih untuk damai dan juga ada beberapa yang tidak menyetujui atau tidak ingin melakukan damai karena beberapa penyebab dari proposal yang diberikan menurut yang kontra tidak setuju bahwa memang proposal yang diberikan oleh pihak dari PT Indosuria untuk yang memilih berdamai, kalau dinilai memang masih ada kepercayaan kepada PT Indosuria untuk dapat mengganti uang nasabah secara keseluruhan, Irsal. Baik, kalau dari pernyataan debitur dari sidang-sidang hari ini atau sidang-sidang sebelumnya, seberapa besar kekuatan ataupun kemampuan dari pihak kreditur dalam hal ini KSP Indosuria untuk membayar secara keseluruhan utang yang akan dibayarkan oleh krediturnya, Pradev? Bapak Ibu kuasa yang 1-2 orang baru diperasaan. Ya Irsa, kalau untuk dari keyakinan sendiri kreditur cukup amat yakin bahwa memang pihak Indosuria karena telah kemarin sempat proposal kemarin menjanjikan bahwa memang ada nanti PT Sun International Capital sebagai company garansi atau perusahaan yang bisa menjamin sebagai penjamin hutang atau pembayaran yang akan dibayarkan dari Jamin ginting. Ya. Baik. Pradev masih mendengar suara kami di studio?
Kami masih Ya, Irsal, perlu dan- informasi selanjutnya terkait Iya, masih Irsal. apakah Irsal, sidang ini Irsal. sudah dihentikan saat ini atau ada lanjutan sidang berikutnya, Pak Radef? Nanti untuk hari ini pun sidang masih akan ada selanjutannya setelah hasil voting. Dan Irsal, untuk saat ini saya telah bersama salah satu kuasa hukum dari Indosuria, yakni Mas Rizky. Ya, selamat siang Mas Rizky. Siang. Mas Rizky, saya ingin menanyakan yang saat ini kan ada prosesi pengambilan suara atau voting yang dilakukan oleh para nasabah dari korban gagal bayar KSP Indosuria. Hari ini bagaimana rangkaiannya nih, Mas? Kita simak sendiri disampaikan oleh hakim pengawas dan juga tim pengurus bahwa proses hari ini adalah voting untuk proposal perdamaian. Jadi memang tadi sudah disampaikan tata cara mulai dari kuasa hukum dan juga kreditur yang mandiri. Setelah itu mungkin setelah proses itu semua selesai, mungkin nanti kita akan dengar lagi langkah-langkah selanjutnya apa yang akan diputuskan oleh hakim pengawas dan juga tim pengurus. Seperti itu. Namun setelah hasil keluar nih bagaimana hasilnya, Mas? Apabila nanti para nasabah setuju atau nggak setuju, yang akan diambil selanjutnya oleh pihak Indosuria sendiri seperti apa? Oke, yang pasti kita sih harus terus optimis ya. Kita harus optimis bahwa para nasabah itu bisa memberikan kesempatan lagi kepada Indosuria, karena memang proposal yang disampaikan terakhir kali memang sudah all out dari pendiri sendiri. Sudah mereka minta mereka bersedia untuk menjadi corporate guarantee daripada pelaksanaan perjanjian perdamaian disampaikan oleh koperasi. Nah, dari situ sih kami selalu berharapan baik bahwa ya hasilnya baik untuk semuanya. Berharapan baik adalah supaya ini dihomologasi dan sehingga koperasi tetap berjalan lagi seperti itu. Tapi kan masih ada tetap suara yang menyatakan atau memutuskan bahwa misalkan PT Indosuria harus valid. Gimana sebenarnya respon Indosuria terhadap hal tersebut? Ya, kami menghormati pihak-pihak yang masih kami menghormati pihak yang mempunyai pendapat bahwa ini harus valid. Kami juga menghormati sikap daripada kreditur yang mungkin berbeda dengan apa yang menjadi goal kita. Oleh karena itu ya tetap apapun hasilnya ini, baik itu nanti kita berharapan bahwa itu jadinya homologasi, kita tetap akan mengakomodir apa yang menjadi keprihatinan daripada kreditur-kreditur yang menyatakan menolak seperti itu. Ya baik Pak Rizky Dwinanto, nanti kan selanjutnya akan ada lagi sidang di hari Jumat ya Pak. Bagaimana dengan itu, apakah sidangannya seperti apa nih? Iya, kalau di agenda memang hari ini adalah voting dan besok adalah rapat majelis permusyawaratan berkenaan dengan apakah proposal perdamaian tersebut diterima oleh kreditor, mayoritas kreditor atau tidak. Tapi memang kita melihat bahwa di undang-undang juga masih dimungkinkan ada penundaan selama 14 hari terhadap PPM tersebut. Jadi kita belum mengetahui nih apakah besok langsung diputus homologasinya atau ditunda, kita juga belum mengetahui seperti apa. Tapi nanti kita lihat saja, tergantung dari hakim pengawas dan juga hakim majelis mengambil keputusannya seperti apa. Tapi dari kami, dari pihak Indosuria tetap ya berpikir positif, optimis bahwa ini menjadi satu langkah yang baik buat penyelesaian keseluruhan pihak daripada nasabah Indosuria. Terima kasih banyak Mas Rizky, selamat melanjutkan kembali. Ya pemirsa, tadi percakapan saya dengan salah satu kuasa hukum dari PT Indosuria, Rizky Dwinanto, yang mengatakan bahwa memang masih menunggu hasil voting dari keseluruhan nasabah yang ada di PN Jakarta Pusat untuk melakukan setuju atau tidak setujunya dengan hal yang akan proposal yang telah diajukan oleh pihak Indosuria. Ya, Sal. Baik, Pradef melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan di Nusantara Siang. Kami segera kembali.